Tahun 2020 akhir kemarin, saya sudah ngambil sertifikasi pendamping UMKM. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mr. P TV Channel dimanapun Anda berada. Semoga hari ini Anda berada dalam kondisi yang selalu sehat, sehingga jauh dari penyakit apapun dan semangat selalu untuk meraih kesuksesan. Nah, pada episode kali ini saya akan mewawancarai seorang wanita yang luar biasa yang beberapa tahun yang lalu beliau yang datang ke perusahaan saya, yang mewawancarai saya, ya, karena beliau bekerja dulu sebagai seorang jurnalis. Tapi saat ini saya yang datang ke tempat beliau untuk mewawancarai beliau. Kenapa? Karena beliau sekarang sudah menjadi seorang pengusaha makanan oleh-oleh Jambi. Nah, siapa beliau? Kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Mudah-mudahan sahabat Mr. P TV Channel mendapat inspirasi dari apa yang nanti beliau sampaikan. Sahabat Mr. P TV Channel, sekarang kita langsung saja ngobrol dengan Mbak Fitri. Halo Mbak Fitri, apa kabar? Halo Mr. P, senang sekali bisa ketemu hari ini dengan pemirsanya Mr. P YouTube Channel. Oke, ya, Mbak Fitri kedatangan kami dengan tim ke tempat Mbak Fitri. Saya ingin mendapatkan inspirasi nih untuk sahabat-sahabat Mr. P TV Channel, karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, beberapa tahun yang lalu, setahu saya tuh Mbak Fitri itu sebagai karyawan di media dan datang ke kantor mewawancarai saya. Nah, sekarang giliran saya ingin dapat inspirasi dari Mbak Fitri. Silahkan kenalkan dulu namanya Mbak Fitri. Iya, senang sekali bisa ketemu Mr. P di tempat saya. Kalau dulu saya yang ketemu Mr. P ya. Halo, nama saya Fitri Lydia. Kalau di media sosial nama saya Pena Fitri. Jadi memang ketika ketemu Mr. P pertama sekali, saya dulu kerjanya sebagai jurnalis di media cetak. Nah, akhirnya setelah 13 tahun bekerja, saya memutuskan resign. Nah, ini hasilnya sekarang Mr. P. Jadi saya punya brand usaha sendiri, namanya Lapis Angsunku. Lapis Angsunkunya enak sekali, saya sudah coba, luar biasa, dan ini sangat layak untuk menjadi oleh-oleh, menjadi makanan favorit sahabat-sahabat Mr. P TV Channel. Oke, Mbak Fitri. Mbak Fitri kan setahu saya dulu tadi seperti yang Mbak Fitri sampaikan, Mbak Fitri bekerja di media ya, penerbitan atau sebagai jurnalis ya. Itu katanya sudah 13 tahun. Betul. Nah, kenapa kok mau memilih atau ganti profesi menjadi pengusaha? Sedangkan dunia usaha kan dunia yang tidak pasti. Nah, coba Mbak, kenapa? Apa alasannya coba Mbak? Iya, pastinya ketika saya memutuskan resign, memang harus punya alasan kuat ya Mr. P ya. Karena memang ketika saya cerita sama keluarga, sama suami, orang tua, mereka pasti keberatan. Jadi mungkin, saya berpikir saya suka tantangan, tidak bosan dengan pekerjaan yang saya tekuni sebelumnya, karena memang setiap hari saya ketemu sesuatu yang baru. Tapi saya pengen nih, karena 2014 ternyata saya sudah menekuni dunia entrepreneur. Jadi memang pengen jadi pengusaha nih ceritanya, karena memang saya suka tantangan, suka mencoba hal baru. Nah, ini ketemunya saya kaget juga, kenapa ketemunya kue yang sebelumnya memang kalau biasanya kita bikin kue hanya momen tertentu gitu. Nah, biasanya saya wawancara megang pena, ini megangnya mixer nih Mr. P. Jadi serunya di situ ketemu sesuatu yang baru. Nah, bisnis ini saya belajar bisnis sejak tahun 2014. Jadi memang bisnis itu Mr. P menyelesaikan sebuah persoalan. Jadi baru kita bisa memberikan solusi apa sih yang kita tawarkan. Nah, kalau bicara soal kenapa saya memilih kue, itu tadi ada yang bertanya dengan saya, apa sih oleh-oleh cita rasa Jambi, makanan yang bisa kami bawa gitu. Nah, jadi saya ketemunya ketika berpikir, iya ya, apa yang bisa dibawa dari Jambi yang punya cita rasa Jambi, khas Jambi yang bisa dibawa untuk jadi oleh-oleh untuk tersayang mereka, keluarga tercinta, kerabat dan lain sebagainya. Akhirnya memang ketemunya kue ini. Nah, apa yang jadi khas Jambinya? Nah, itu
pertanyaan bagus ya Mr. P ya. Yang jadi khas Jambinya, lapis Angso 2 itu punya khas kayu manis. Karena memang kita Provinsi Jambi penghasil terbesar kayu manis dan kita penghasil kopi. Jadi memang cita rasa khas Jambi yang saya angkat di lapis Angso 2 itu adalah kayu manis dan kopi. Jadi itu. Mbak Fitri, saya ingin tahu nih, kapan sih mulai launching produknya atau mulai buka usahanya nih, kapan? Iya, sahabat Mr. P Channel, alhamdulillah memang 2018 pertengahan itu Mr. P, saya sudah mulai buka usaha ini, menjalankannya. Cuman kotaknya belum secantik ini. Masih belum secantik ini kotaknya. Awalnya saya buka masih pakai mika seperti ini. Nah, masih pakai mika seperti ini. Saya tawarkan ke teman-teman kantor dulu. Saya tawarkan ke teman-teman kantor karena memang saya tester produk. Saya tester produk, ternyata alhamdulillah respon mereka positif. Suka dengan apa yang saya bikin karena beda dari sisi rasa tadi Mr. P. Ada kayu manisnya, ada pisangnya. Jadi mereka menemukan sesuatu yang mereka bisa bawa sebagai cita rasa Jambi. Jadi itu. Jadi 2018 pertengahan saya buka. Tapi memang Mr. P di situ tadi. Jadi memang ketika kita mulai usaha itu tidak semudah atau seperti yang kita bayangkan lancar atau apa. Jadi ketika saya buka berjalan beriring waktu ini semua terkumpul modal, alhamdulillah banyak yang minat. Terus akhirnya saya bikin kotak seperti ini. Ungu ini ada filosofinya nih Mr. P. Nah, jadi apa tuh filosofinya? Ungu ini filosofinya, warna ungu itu saya warna kejiwaan. Iya. Jadi memang kue ini saya kerjakan dengan sepenuh hati saya, sepenuh jiwa saya untuk pelanggan setia lapis Angso 2 itu Mr. P. Jadi, nah tantangannya 2019 saya dapat musibah nih, kecelakaan. Jadi waktu itu kaki saya harus dipasang pen, akhirnya saya stop dulu. Jadi memang kendalanya waktu itu karena saya masih handle sendiri, berarti SDM-nya nih jadi tantangan. Tentu marketingnya berpengaruh di situ. Akhirnya stop sekitar lebih kurang 7 bulan karena saya harus rehabilitasi medik, harus perawatan intensif. Tapi akhirnya setelah masa pemulihan saya bangkit kembali di akhir 2019. Nah, cuman ketemunya lain lagi masalahnya Mr. P. Ketemunya ketemu corona. Ketemu corona kita di awal tahun 2020 ya. Itu bisnis saya terkendala lagi. Jadi memang waktu itu pariwisata kita tidak punya pengunjung ini semua. Saya kebetulan sudah bekerja sama dengan beberapa outlet partner yang punya konsep untuk jualan oleh-oleh juga. Mereka tutup untuk sementara waktu karena memang tidak ada pengunjung ini semua. Tentu otomatis saya tidak titip oleh-oleh gitu. Nah, jadi memang penjualan cukup tersendat dan saya waktu itu berhenti memang 100% jualan. Tapi akhirnya karena kita harus berpikir apalagi yang harus kita lakukan. Nah, di Lebaran akhirnya saya bikin kue kering. Ketemu kue kering ini semua, produksi kembali dan akhirnya lapis Angso 2 bangkit lagi sampai sekarang. Oke, Mr. P TV Channel, itulah tadi cerita beliau. Jadi bisnis baru dimulai, ternyata ya beliau mengalami musibah. Nah, namanya musibah tidak bisa kita hindari, tapi kalau kita tetap punya semangat, ya pasti akan jalan terus. Dan alhamdulillah ternyata sekarang jalan terus. Nah, sekarang kita ingin bertanya, Mbak Fitri, gimana nih sekarang respon konsumennya setelah ada saya melihat begitu cantik nih ininya kemasannya, ada gambar angsa ini kalau di Jambi namanya angso ya. Nah, lapis Angso 2. Apakah kalau setahu saya nih, yang namanya lapis itu biasanya lapis legit. Nah, ini juga perlu dijelaskan. Ini sahabat Mr. P. Jadi memang saya harus mengedukasi masyarakat Jambi karena persepsi masyarakat Jambi ketika mendengar nama lapis itu pasti mikirnya lapis legit. Jadi memang produksi lapis Angso 2 itu adalah aneka brownies. Aneka brownies yang di dalamnya ada lapisan-lapisannya. Ini salah satu contohnya nih. Oh iya, tadi
tadi yang seperti yang saya yang coba kita cicip tadi ya. itu ada rasa pisang di Ada pisang. lapisan pertamanya ada kayu manis gitu ya. Ya, jadi ini ada lapisannya nih Mr. P. Ya. Ini ada lapisan pisangnya di bawah, ada kayu manisnya di atas. Jadi memang lapis yang dimaksud adalah bukan lapis legit, tapi lapisan-lapisan yang kami buat, yang kami kemas dalam lapis Angso 2 itu yang menjadi alasan namanya. Nah, jadi ada lapis, jadi ada rasanya berlapis ya, Rasanya ada berlapis. rasa pisang, ada rasa kayu manis. Jadi saya waktu kesini juga tadi berpikir tuh lapis legit. Ternyata ketika disuguhi tadi saya coba lah, kok bukan lapis legit tapi enak. Saya coba gigitan pertama rasa kayu manis, pas yang di bawah ada rasa pisang. Nah, ini sangat cocok sekali dengan selera, perpaduan yang luar biasa. Jadi itu maka disebut lapis Angso Duo gitu Mbak ya. Nah, untuk respon gimana? Respon pelanggan nih? Ya, alhamdulillah respon pelanggan terhadap varian rasa yang kami tawarkan itu sangat antusias dengan rasa-rasa yang kami tawarkan dan bisa diterima. Karena memang kayu manis itu kita punya hasil perkebunannya, kopi pun punya hasil perkebunannya. Jadi memang menghadirkan rasa-rasa yang dibutuhkan pasar atau varian-varian yang dibutuhkan pasar. Nah, ini varian-varian yang kami tawarkan. Jadi ada beberapa varian yang kami tawarkan, itu ada 6 kalau yang di sini. Mulai dari kayu original itu bolu asli, Pak. Bolu asli. Bolu asli ya, Mr. P ya. Terus juga ada rasa kayu manis, cinnamon tadi. Terus ada rasa keju, kopi, pandan dan coklat. Jadi rasa yang kami tawarkan adalah rasa atau varian yang bisa diterima dan diminati oleh masyarakat Jambi. Jadi boleh milih varian apa. Jadi kalau untuk jumlah sama varian tertentu itu biasanya mereka memang harus WA dulu. Karena memang kami konsepnya diterima masyarakat itu maunya fresh from the oven. Jadi kan seru tuh mereka makannya segar karena memang untuk higiennya kami sangat menjaga sekali karena lapis Angso 2 itu tidak mengandung bahan pengawet. Kalau di suhu ruang hanya bisa tahan 3-4 hari, tapi kalau di dalam kulkas bisa tahan 7-10 hari. Oke Mbak Fitri, sebuah produk makanan ya, bicara masalah makanan itu bicara mengenai kesehatan, asupan ya, karena makan itu akan otomatis berhubung langsung dengan kesehatan. Nah, Mbak Fitri kan bergerak di bidang makanan nih. Nah, otomatis tadi udah bicara saya dengar tentang higienis. Tapi tentu tidak cukup hanya itu saja. Tentu harus ada pengakuan atau dari laboratorium atau dari pemerintah tentang betul nggak itu higienis, betul nggak cara pengolahannya. Nah, untuk legalitasnya apakah lapis Angso 2 ini juga udah punya? Iya. Sahabat Mr. P Channel, jadi alhamdulillah lapis Angso 2 itu sudah punya legalitas berupa izin PIRT. Nah, ini kami punya PIRT-nya dan juga logo halalnya sudah ada. Jadi alhamdulillah lapis Angso 2 itu juga binaan dari Disperindak Kota Jambi dan Disperindak Provinsi Jambi. Juga binaan dari Bank Indonesia. Jadi kami untuk legalitas ini semua alhamdulillah difasilitasi, Bang. Difasilitasi untuk mengurusnya. Terus juga untuk pembinaan secara kebutuhan atau pendidikan bisnis, nah itu kita dapat juga. Alhamdulillah kalau kita berinduk, berasosiasi, apa yang kita butuhkan terkait pengembangan bisnis kita itu alhamdulillah bisa kita dapat. Oke. Tadi saya dengar Mbak Fitri menjelaskan tentang komunitas. Nah, ketika Mbak Fitri memulai bisnis, apakah Mbak Fitri langsung masuk komunitas? Kalaupun tadi seperti yang Mbak Fitri sampaikan, manfaat apa saja sih yang Mbak Fitri rasakan ketika bergabung di komunitas? Iya, ketika saya memulai bisnis itu memang dapatnya dari komunitas nih Mr. P. Jadi komunitas pertama yang saya ikuti di bisnis itu namanya SBM Pro Indonesia, Smart Business Mapping. Jadi memang langsung belajar mapping bisnis itu seperti apa. Mentor saya itu Pak Budi Isman, memang orang yang bisa dikenal baik juga, master coach saya. Nah, saya ikut komunitas lainnya adalah UMKM naik kelas. UMKM naik kelas yang saya ikuti, nah itu ketuanya Mbak Gina. Terus 2019 saya juga ikut dalam program binaan bersama Bank Indonesia. Jadi ada program namanya Wirausaha Unggulan Bank Indonesia. Alhamdulillah
saya lolos seleksi dan masuk ke situ. Nah, saya juga di Kota Jambi berasosiasi dengan namanya ASMAMI, Asosiasi Makanan dan Minuman. Mr. P tanya tadi nih, manfaat apa yang kita dapat dengan berkomunitas? Banyak sekali kalau versi saya, karena sudah merasakan. Pertama, untuk informasi itu kita cepat dapatnya Mr. P, karena kita punya grup. Jadi mau ada pelatihan apa yang bisa kita ikuti, pasti kita bisa ikut ke sana. Terus ada program apa, ini semua bisa kita dapat di sana. Itu juga nih, saya dapat halalnya kebetulan karena gabung dari ASMAMI. Jadi kita difasilitasi sama Disperindak Kota, saya dapat halalnya gratis. Kalau kita bayar sendiri, wah lumayan loh budgetnya Mr. P. Jadi banyak sekali manfaat ya? Banyak sekali. Jadi teman-teman pengusaha Jambi, kalau mau dapat informasi yang cepat, bisnis yang berkembang, ayo berkomunitas lah. Karena di situ kita belajar juga berproses. Sahabat Mr. P TV Channel, itulah tadi ya bincang-bincang kita dengan Mbak Fitri. Ternyata beliau mengatakan manfaat komunitas itu sangat luar biasa buat beliau, sehingga beliau sekarang bisa berkembang seperti ini. Nah, dalam bisnis ya pasti kita tahu tidak ada semua jalan yang mulus, jalan yang lurus, pasti ada jalan berlobang, jalan bergelombang. Nah, kita ingin bertanya ke beliau. Oke Mbak Fitri, ya dalam seperti yang saya sampaikan tadi, pasti ada kendala nih ya untuk memulai bisnis, untuk mengembangkan bisnis. Nah, apa sih kendala-kendala yang selama ini Mbak Fitri rasakan ya sehingga ini bisa berkembang seperti sekarang ini? Iya sahabat Mr. P Channel. Jadi awalnya memang Mr. P, saya punya produksi nih, tapi bingung masarinnya gimana. Nah, akhirnya apa? Karena zaman sekarang sudah canggih, jadi kita tidak harus punya toko sendiri buat jualan. Akhirnya apa? Saya jualan secara online dan juga saya bermitra dengan teman yang punya toko. Jadi saya titip outlet kerjasama, jadi kita bagi hasil Mr. P. Jadi teman-teman, kita tidak harus punya toko sendiri, kita bisa titip dengan toko yang ada. Jadi saya titip, jadi toko pertama yang saya titip adalah toko oleh-oleh Tempoyak Teho dulu Mr. P. Jadi akhirnya saya titip juga di 2 tempat toko teman saya lainnya. Nah, jadi untuk masalah pemasaran alhamdulillah terselesaikan. Nah, untuk pemasaran terselesaikan ini semua, tentu produksi semakin meningkat. Akhirnya kita butuh SDM nih. Nah, di SDM alhamdulillah saya sudah dibantu dengan karyawan yang membantu saya. Sekarang memang baru 1, tapi memang next mimpi saya bisa mempekerjakan beberapa orang lagi. Nah, tapi betul Mr. P, dengan berkomunitas kita cepat dapat informasi ini semua. Alhamdulillah ketika lebaran produksi kue kering kan meningkat. Saya bingung juga nih cari orang ini semua seperti apa. Ada adik-adik magang yang bantu akhirnya. Jadi terselesaikan masalah tadi dengan kita berkomunitas, bersosialisasi dengan orang. Jadi permasalahan di bisnis tadi itu saya pikir ada cukup 2 yang penting, urgen yang harus dapat solusinya seperti apa, tapi kita bisa cari penyelesaiannya seperti apa. Misal masalah SDM, kalau kita sudah sanggup menggaji orang, artinya kan kalau pemasarannya sudah banyak, berarti kita sudah sanggup menggaji orang. Kalau sudah produknya ada, tapi kita bingung mau masarin itu tadi, saya kerjasama dengan teman-teman yang punya toko dan saya juga jualannya secara online. Nah, bisa dipesan di GrabFood juga Mr. P. Di Grab juga ya? Di Grab juga ada. Jadi di Instagram saya jualan, di Facebook saya jualan, juga di WhatsApp saya jualan. WhatsApp pun kan sudah WhatsApp bisnis sekarang kan. Jadi saya bisa jualan dari rumah sekarang. Oke, luar biasa sahabat Mr. P TV Channel. Itulah kalau kita punya keinginan sukses yang besar, maka banyak jalan untuk menuju ke sana. Nah, inilah yang dilakukan oleh Mbak Fitri tadi. Sangat-sangat inspiratif sekali. Jadi jangan pernah patah semangat, karena ketika punya keinginan yang besar, pasti akan banyak jalan yang bisa kita lalui, kita tempuh untuk mencapai tujuan atau impian kita tersebut. Tadi sudah bicara tentang kendala, ya ternyata kendalanya marketing dan SDM. Pantas tadi saya melihat banyak sekali karyawannya yang ada membantu, tapi ternyata itu tenaga magang ya. Tapi yang penting ya kita kan berbagi ilmu juga kepada beliau. Artinya ya beliau juga bisa belajar magang sambil belajar. Nah, sekarang tentu dengan semakin besarnya, saya sudah sering mendengar nih nama Lapis Angsoduwo ini semakin santer, saya dengar semakin namanya semakin terkenal. Tentu ada
apa namanya impian-impian. Nah, ada progres ke depan nih. Apa rencana Mbak Fitri ke depan dengan produk lapis? Iya. Iya, Mr. P TV Channel, alhamdulillah. Jadi memang ketika saya ikut bootcamp lewat Wirausaha Unggulan Bank Indonesia, kami diajarkan untuk bikin life evolution ya, Mr. P. Jadi ada rangkaian peristiwa dalam hidup itu yang harus kita rencanakan hingga nanti akhirnya kita tutup usia. Nah, jadi alhamdulillah mimpi itu bertahap terwujud, dia direalisasikan dan dijabah Allah. Salah satunya ini Mr. P. 2021 ini saya punya outlet sendiri. Jadi bisa sewa tempat, bisa buka toko sendiri. Jadi orang tanya memang biasanya rumah produksinya di mana sih gitu. Jadi alhamdulillah saya bisa sekarang membuka toko offline-nya sendiri. Nah, mimpinya ke depan saya bisa mempekerjakan banyak orang, terutama juga lapis Angso 2 itu bisa diterima oleh masyarakat Jambi, menjadi oleh-oleh cita rasa Jambi yang bisa dibawa kemana saja. Tentunya memang kalau bisa kita punya outlet di daerah, tapi memang karena ini oleh-oleh cita rasa Jambi, harapan saya tumbuhnya di kabupaten kota. Itu tadi perbincangan yang menarik ya, mulai dari beliau ya ketika awal membuka usaha sampai impiannya ke depan. Nah, sekarang saya yakin nih sahabat-sahabat Mr. P TV Channel pengen tahu apa saja sih produk-produknya, dan kalau sahabat-sahabat Mr. P TV Channel tertarik atau penasaran, penasaran pingin mencoba ya, seperti apa sih rasanya lapis Angso Duo ini sekarang yang lagi booming nih di Provinsi Jambi, bisa dikirim kemana saja. Nah, nanti kita akan bertanya apa saja sih produknya dan di mana kita bisa dapat teman-teman atau sahabat-sahabat Mr. P TV Channel untuk bisa memesan produk lapis Angso Duo ini. Silakan Mbak Fitri. Iya, alhamdulillah memang terjawab doa saya, karena memang pelanggan itu Mr. P mintanya, pernah waktu itu ada ibu hamil dari Jakarta nih, dia pengen banget dikirimin kue ini, tapi karena saya tidak punya jalur distribusi, juga belum ketemu nih jasa pengiriman yang bisa bawa kue safety, karena kan takutnya sampai di situ kue kita sudah porak-poranda kan. Alhamdulillah terhitung semenjak Food Pemkot ini saya bekerja sama dengan JNE, Mr. P, bekerja sama dengan JNE. Jadi JNE itu bisa mengirim kue lapis Angso Duo kemana saja dalam keadaan baik diterima oleh konsumen, baik kabupaten kota maupun luar kota. Kalau untuk varian, kalau selain lapis Angso Duo dengan aneka browniesnya, saya juga menawarkan nih ada donat. Nah, ini donatnya. Donatnya ini donat susu, ada juga donat kentang Mr. P, donat kentang dan donat ubi. Jadi ada juga aneka bolu gulung ini bolen namanya. Ini bolen, isinya ada pisang, coklat dan keju Mr. P. Jadi ini lumayan juga peminatnya nih. Nah, selain itu saya juga punya varian dari bolu gulung nanas yang diambil dari atau diolah dari nanas tangkit Jambi. Nanas asli Jambi. Nanas asli Jambi. Jadi memang rasa selainya itu berbeda, misalnya karena kita olah sendiri. Jadi selai nanasnya diolah sendiri? Iya, diolah sendiri. Jadi untuk rasa manisnya dapat dan untuk nikmatnya boleh nanti dicicip. Luar biasa. Oke, Mbak Fitri, ini tadi itu varian rasa. Sekarang kalau sahabat-sahabat Mr. P tertarik atau penasaran ingin mencoba, kemana nih mereka ingin pesan? Iya, sahabat Mr. P Channel, saya punya Instagram khusus dan Facebook khusus untuk usaha saya ini. Kalau Instagramnya Lapis Angso Duo, begitu juga dengan Facebooknya Lapis Angso Duo. Jadi kalau untuk pemesanan biasanya chat WA dulu nih Mr. P. Nomor WA-nya nanti di sini atau saya sebutin nih? Boleh sebutin. Boleh ya, saya sebutin. Bisa ke WA saya 0852 6846 7746. Jadi bisa langsung ke WA. Nah, biasanya memang saya mengedukasi pelanggan Lapis Angso Duo untuk jumlah dan varian tertentu atau mau dibawa agar fresh diterima. Itu biasanya mereka confirm dulu H-2 sebelumnya. Ya, bisa langsung dibuatkan, jadi ketika mereka bawa itu dalam keadaan fresh gitu. Oke, ya sahabat Mr. P TV Channel, apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Fitri ya, jangan khawatir, nanti juga akan saya tulis ya di deskripsi video tentang Instagramnya, tentang kontak WA-nya ya,
tentang semua tentang produk-produk lapis Angso Duo ini. Nah, sahabat Mr. FA TV Channel, ya, itu tadi perbincangan yang sangat menarik. Mudah-mudahan perbincangan kita ini ada inspirasi yang sahabat-sahabat Mr. FA dapatkan, sehingga ya bermanfaat juga buat Mbak Fitri. Dan terima kasih Mbak Fitri atas informasinya mau berbagi ke sahabat-sahabat Mr. FA TV Channel. Mudah-mudahan. Nah nih Mbak Fitri, kalau nanti ada sahabat Mr. FA TV Channel yang juga ingin berwirausaha nih, ingin lebih mau belajar motivasi atau apa dari Mbak Fitri, apakah Mbak Fitri bersedia nih? Iya, boleh dan sangat bersedia. Kebetulan memang Mr. P tahun 2020 akhir kemarin saya sudah ngambil sertifikasi pendamping UMKM. Jadi boleh silakan datang langsung ke outlet saya di depan Rumah Sakit Arafah. Boleh kita belajar bisnis bersama, bagaimana mengembangkan bisnis itu agar bisnis yang kita buka itu bisa berkembang lama gitu. Nah, saya juga nih Mr. P mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat dan Mr. P sudah hadir ke sini. Saya sudah diizinkan untuk berpromosi mengenai lapis Angso Duo. Luar biasa, terima kasih ya Mbak Fitri sekali lagi. Nah, itulah sahabat Mr. FA TV Channel, ketika ya kondisi kita sekarang, apapun kondisi kita sekarang, ya kalau sahabat-sahabat masih seorang karyawan seperti Mbak Fitri beberapa tahun yang lalu, tapi beliau punya keinginan yang besar untuk menjadi seorang pengusaha, sehingga beliau ya masuk komunitas, belajar bisnis, sehingga apa yang terjadi sekarang? Sekarang beliau berhasil membuat sebuah oleh-oleh khas Jambi, yaitu lapis Angso Duo. Nah, bagi sahabat-sahabat yang punya keinginan, bagi sahabat yang punya mimpi, mari ya pelihara mimpi Anda dan lakukan ikhtiar, belajar bersosialisasi bergaulah dengan orang-orang bisnis atau bergaul dengan lingkungan bisnis, sehingga akan menjadi pengusaha. Nah, sahabat Mr. FA TV Channel, kalau Anda merasa perbincangan kami ini bermanfaat, ya silahkan support channel ini, silahkan share ke sahabat-sahabatnya, ke teman-temannya, ke keluarganya, dan silahkan di subscribe dan di like agar channel ini makin berkembang, agar semakin banyak yang bisa mendapat manfaat dari channel ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.